Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmah Dangofangare, NPM 0735231165 akan menjelaskan dan menampilkan hasil dari AM. Langsung saja kita ke programnya. Nah, ini merupakan sebentar. Nah, ini merupakan program dari AM, di mana terdapat parameter sinyal pesan, sinyal pembawa, dan juga AM. Nah, di plot ini akan menampilkan grafik yang ingin ditampilkan nanti. Ya, kita running saja. Nah, ini merupakan hasilnya, di mana terdapat tiga signal. Nah, yang pertama sinyal pesan. Nah, sinyal pesan ini informasi yang mau dikirim, bisa berupa suara, musik, atau digital yang sudah dianalogikan. Frekuensinya itu lebih rendah karena ini data yang belum dipancarkan lewat udara. Kemudian yang kedua, sinyal pembawa atau carrier. Signal ini akan menjadi kendaraan untuk membawa pesan kita menembus udara. Nah, yang terakhir adalah sinyal termodulasi AM. Ini merupakan gabungan dari sinyal pesan dan sinyal pembawa. Intinya menggunakan sinyal pesan untuk mengendalikan kuat lemahnya sinyal pembawa. Jadi informasi kita siap dipancarkan di udara. Nah, kemudian yang sumbu datar ini, sumbu datar yang ada 0,0, 0,2, 0,4 dan seterusnya itu adalah waktu dalam detik. Sumbu ini yang kita pakai buat menghitung frekuensi sinyal. Nah, kemudian yang sumbu tegak ini yang ada angka 1, 0, minus 1, 2, 0, minus 2, dan seterusnya, itu adalah amplitudo sinyal. Ini ibarat volume atau kekuatan sinyal. Nah, kemudian perbedaan kenapa gelombangnya itu berbeda. Nah, perbedaan bentuk gelombang terjadi karena setiap sinyal memiliki fungsi dan frekuensi yang berbeda. Sinyal pesan atau message ini berupa gelombang berfrekuensi rendah sehingga tampak lebih jarang. Sedangkan sinyal pembawa atau carrier memiliki frekuensi tinggi sehingga gelombangnya rapat. Nah, kemudian pada sinyal termodulasi, bentuk gelombang carrier tetap cepat, namun amplitudonya berubah mengikuti sinyal pesan. Jadi, sehingga terbentuknya envelope yang menyerupai sinyal pesan asli. Oke, itu merupakan penjelasan terkait gelombang sinyalnya. Selanjutnya ke analisis manual AM. Nah, di sini saya menggunakan Word agar lebih mempermudah saya. Yang pertama ada sinyal pesan, di mana M kali T sama dengan A dikali M cos kali 2Pi F M kali T. Nah, di sini amplitudo puncak atau peak dari M kali T sama dengan 1. Kemudian RMS dari M kali T untuk kosinus sama dengan 0,707. Daya rata-rata dengan beban 1 ohm sama dengan 0,5. Kemudian bentuk sinyal AM pada kode dengan rumus seperti ini, maka dihasilkan hasilnya itu 0,25. Kemudian envelope-nya itu jadi amplitude carrier yang termodulasi akan dibungkus antara 1,5 sampai 2,5. Nah, kemudian indeks yang didapatkan itu 0,25. Jadi 0,25 ini tidak aman. Terjadinya overmodulation. Selanjutnya daya signal dengan beban 1 ohm yang dihasilkan adalah 1,436. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Ali dengan NPM 0735231169. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu frekuensi modulasi. Jadi, frekuensi modulasi adalah salah satu cara mengirimkan sinyal pesan, yang dimana frekuensi gelombang carrier-nya itu berubah-ubah mengikuti sinyal pesan, sedangkan amplitudonya itu tetap. Yang dimaksud dengan frekuensi adalah rapat renggangnya gelombang. Jika gelombang renggang, maka frekuensinya itu rendah, dan jika gelombang rapat, maka frekuensinya itu tinggi. Nah, kita langsung saja lanjut ke hasil dari program. Nah, di sini program menghasilkan 3 buah gambar grafik. Gambar yang pertama ini adalah
gambar grafik dari sinyal pesan. Sinyal pesan adalah informasi atau data asli yang akan dikirimkan. Kemudian selanjutnya ada gambar dari grafik sinyal carrier. Sinyal carrier adalah gelombang pembawa frekuensi. Dan yang terakhir yaitu gambar grafik dari sinyal termodulasi atau hasil dari modulasi yang dimana bentuk dari gelombang carrier-nya ini itu mengikuti sinyal pesan, tetapi amplitudonya itu tetap. Nah, dari ketiga grafik ini masing-masing terdapat angka-angka di bawah garis horizontal dan di samping garis vertikal. Nah, angka-angka di bawah garis horizontal itu ia menandakan waktu berjalannya sinyal. Sedangkan angka-angka di samping garis vertikal itu untuk menghitung amplitudo dari gelombang masing-masing grafik. Nah, kemudian mengapa setiap gambarnya yang dihasilkan itu berbeda-beda? Nah, hal tersebut dikarenakan frekuensinya juga berbeda-beda. Pada grafik satu ini, itu frekuensinya itu rendah, sehingga gambar gelombang yang dihasilkan itu dilihat lebih panjang dan renggang. Kemudian pada grafik kedua ini itu frekuensinya tinggi, sehingga gelombangnya itu lebih rapat. Dan gambar ketiga itu frekuensi gelombang carrier-nya itu berubah-ubah mengikuti sinyal pesan, sedangkan amplitudonya itu tetap. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai hasil dari program. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai analisis perhitungan manual dari frekuensi modulasi. Di sini saya menggunakan Word agar lebih mudah. Nah, jadi langkah yang pertama itu di sini kita menggunakan rumus dasar dari frekuensi modulasi yang dituliskan dalam bentuk S dari T sama dengan A C kosinus 2pi kali frekuensi carrier kali T tambah beta sinus 2pi kali frekuensi pesan kali T. Nah, di sini AC dengan nilai 1 adalah amplitudo carrier, kemudian FC dengan nilai 200 Hz adalah frekuensi pembawa, kemudian FM dengan nilai 20 Hz adalah frekuensi pesan, dan beta dengan nilai 5 adalah indeks modulasi. Cara kedua, kita menghitung deviasi frekuensi dengan menggunakan rumus delta F sama dengan delta B dikali frekuensi pesan. Nah, jika dimasukkan nilai yang ada, maka diperoleh delta F sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100 Hz. Artinya, frekuensi pembawa 200 Hz akan berubah-ubah atau berayun dari nilai minimum 100 Hz hingga maksimum 300 Hz, mengikuti sinyal pesan. Keempat, kita menghitung lebar dari pita atau bandwidth menggunakan aturan Corson. Dengan rumus bandwidth kira-kira sama dengan 2 kali dalam kurung
delta F ditambah frekuensi pesan sama dengan 2 kali 100 ditambah 20 sama dengan 240 Hz. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sinyal carrier 200 Hz dimodulasi oleh sinyal pesan 20 Hz dengan indeks modulasi 5. Hasilnya adalah defisiasi frekuensi sebesar 100 Hz, frekuensi instan yang berubah-ubah antara 100 hingga 300 Hz, dan lebar pita sekitar 240 Hz. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila S. Karim dengan NPM 073523111164. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang phase modulation atau PM. Nah, langsung saja, apa itu phase modulation? Nah, phase modulation atau PM adalah teknik modulasi di mana fase gelombang pembawa atau carrier digeser sesuai dengan sinyal pesan yang membawa informasi. Nah, di sini adalah ilustrasi gambarnya, di mana perbedaan dari gelombang normal versus phase modulation. Yang dimana garis biru itu carrier normalnya phase 0 derajat dan garis orange putus-putus ini adalah carrier yang digeser phase-nya positif 90 derajat. Nah, jadi dapat dilihat untuk gelombangnya di sini puncaknya tidak muncul di tempat yang sama. Ini mana gelombang orange muncul lebih cepat dibanding gelombang biru. Nah, itulah maksudnya dari phase modulation di sini. Ini mana posisi puncak posisi puncak atau phase gelombang carrier digeser sesuai dengan sinyal pesan. Nah, langsung saja pada programnya untuk PM di sini saya running. Nah, ini adalah hasil dari program PM-nya atau phase modulation. Di sini terdapat 3 grafik. Nah, sebentar. Nah, di sini ada 3 grafik yang dihasilkan, yang dimana grafik pertama di sini yaitu message signal atau M dari T, yang dimana ini adalah sinyal informasi yang mau dikirim. Contohnya itu mengirim suara atau data. Nah, pada grafik yang terlihat, nah di sini tuh dapat dilihat grafik terlihat dari 0 ke hampir 1 dalam rentang waktu 0 sampai 0,1 detik. Jadi sinyal pesan berubah perlahan, dan inilah yang nantinya dipakai untuk memodulasi phase sinyal carrier. Nah, lanjut pada carrier signal atau grafik kedua di sini. Oh iya, untuk grafik pertama tadi message signal itu intinya ini adalah masih dengan sinyal pesan asli. Kemudian untuk lanjut pada carrier signal di sini, yaitu grafik kedua, ini adalah gelombang kosinus dengan frekuensi tinggi. Dimulai pada amplitudo positif 1 di T sama dengan 0, lalu berosilasi cepat ke positif 1 dan negatif 1. Nah, carrier ini belum berisi informasi apapun, hanya kendaraan untuk membawa pesan. Jadi intinya untuk grafik kedua atau carrier signal ini adalah sinyal pembawa yang fase-nya sudah berubah mengikuti pesan. Nah, untuk grafik ketiga atau phase modulation
modulation di sini yang dimana pada PM phase signal carrier bergeser sesuai dengan sinyal pesan. Artinya saat nilai M dari T naik, phase gelombang carrier ikut bergeser. Hasilnya bentuk gelombang masih mirip carrier, tapi puncak-puncaknya tidak sama lagi dengan carrier murni karena posisi dimajukan atau ditunda oleh sinyal pesan. Nah, di sini dapat dilihat untuk puncaknya sudah tidak sama lagi dengan carrier pesan. Nah, jadi kenapa sih 3 grafik ini tuh dia berbeda? Karena M dari T hanya menampilkan informasi asli, kemudian C dari T hanya menunjukkan pembawa yang siap ditumpangi informasi, dan phase modulation di sini atau S dari T adalah gabungan dari keduanya, di mana informasi dari carrier signal sudah dimasukkan ke dalam phase carrier atau M dari T sudah dimasukkan ke dalam phase carrier. Nah, jadi itulah yang menyebabkan bentuk gelombang setiap grafik berbeda karena masing-masing punya fungsi sendiri dalam proses modulasi. Nah, langsung saja ke perhitungan manual dari phase modulation. Nah, di sini itu dapat dilihat di sini itu rumus umum phase modulation, yaitu S dari T sama dengan AC cos dalam kurung 2pi FCT ditambah KPM dalam kurung T. Artinya phase gelombang pembawa akan berubah sesuai dengan sinyal pesan. Nah, misal kita punya FC sama dengan 50 Hz, kemudian FM sama dengan 5 Hz, KP sama dengan 5, dan AC-nya sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi S dari T sama dengan cos dalam kurung 2pi dikali 50T ditambah 5 cos dalam kurung 2pi dikali 5T. Nah, jadi contoh perhitungannya di sini saat T sama dengan 0, M dari T sama dengan cos 0 dan cos 0 sama dengan 1, maka phase total sama dengan 0 ditambah 5 kali 1 sama dengan 5 radian. Dan S dari 0 sama dengan cos 5 dan sama dengan 0,2836. Nah, kemudian saat T sama dengan 0,01 detik, M dari T sama dengan cos 0,314 sama dengan 0,951. Phase total sama dengan 3,1416 ditambah 5 kali 0,951 sama dengan 7,8969 radian. Sehingga ini S dari 0,01 sama dengan cos 7,8969 sama dengan minus 0,0429. Nah, di sini itu terlihat bahwa perubahan M dari T membuat phase sinyal bergeser. Akibatnya bentuk gelombang PM tampak berubah-ubah karena phase carrier beradaptasi mengikuti sinyal pesan. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Tepeko, MPM 0735231147. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau
menjelaskan tentang signal FSK. Nah, sebelum itu di sini kami diberi tugas untuk tugas dari mata kuliah komunikasi data yang dimana disuruh membuat program dalam bentuk signal AM, FM, PM, dan juga FSK serta pengertian dan juga konsepnya. Nah, kemudian hasil output programnya itu dalam bentuk gelombang. Nah, kemudian di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang signal FSK. Jadi saya langsung saja untuk menjelaskan signal FSK ini. Jadi pengertian dari signal FSK sendiri ini tuh yaitu frekuensi shift keying. Nah, ini adalah salah satu teknik modulasi digital, yaitu cara mengubah data biner 0 dan 1 menjadi signal analog supaya bisa dikirim lewat media misalnya kabel, radio atau gelombang udara. Kemudian di FSK ini informasi digital ditanamkan ke frekuensi. Misalnya kalau data bit 0 berarti dikirim pakai frekuensi tertentu, misalnya itu F1. Kalau data bitnya 1 berarti dikirim pakai frekuensi lainnya itu F2. Makanya disebut frekuensi shift. Karena frekuensi sinyal akan bergeser tergantung dari nilai bitnya. Kemudian untuk konsepnya di sini yaitu contohnya nada rendah itu sama dengan bit 0, kemudian nada tingginya itu sama dengan bit 1. Nah, waktu kita kirim data biner kayak 10110, maka sinyal FSK bakal berbentuk 1 yaitu frekuensi tinggi atau rapat gelombangnya, kemudian untuk 0 itu frekuensinya rendah atau jarang gelombangnya. Begitupun seterusnya. Nah, untuk gambaran sederhananya itu misalnya F1 yaitu 5 Hz, kemudian buat bit F1 itu 5 Hz yaitu bit 0, kemudian F2 itu 10 Hz atau bit 1. Kalau data binarnya itu 0101, sinyalnya bakal menjadi 0 itu gelombang 5 Hz, kemudian 1 itu gelombangnya 10 Hz, dan seterusnya. Jadi bentuk sinyal bakal lompat-lompat antara dua frekuensi sesuai dengan isi datanya. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita langsung saja ke hasilnya di sini. Nah, ini sudah dapat dilihat bahwa hasil dari program yang tadi itu menghasilkan sinyal seperti ini, yang dimana amplitudenya itu mulai dari titik 0,00 sampai dari ini titik tengahnya, yang dimana itu 0,00. Jika gelombangnya turun, maka sampai di titik terendah yaitu minus 1,00. Dan kalau gelombangnya naik itu titik tertingginya itu mulai dari plus 1,00. Nah, di sini bisa dilihat yang seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, jika F1-nya itu 5 Hz, berarti bitnya itu 0 atau jarang-jarang. Nah, di sini bisa dilihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 Hz atau 5 Hz. 5 kali gelombang naik turun. Yaitu di sini jarang. Kemudian di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ini yang dimaksud yang tadi yaitu F2 atau 10 Hz. Jadi buat bitnya itu 1. Karena kenapa di sini terdapat jarang dan juga rapat-rapat, karena di sini itu untuk gelombangnya di sini terdapat 5 Hz, kemudian yang di sini terdapat 10 Hz. Kemudian di per detiknya itu
ya per detiknya itu selalu ada perubahan. Yang di sini jarang, di sini rapat, jarang, rapat, rapat, kemudian jarang. Nah, setiap bertambah detik, maka akan menghasilkan gelombang yang berbeda. Kita mungkin bisa kita ubah pada bagian sini ya. Jadi untuk di sini itu untuk frekuensi samplingnya itu saya menggunakan 1000. Karena semakin banyak frekuensi samplingnya, maka semakin baik signal yang diberikan. Oh, maaf. Sini kita lihat. Di sini frekuensi samplingnya saya menggunakan 1000, maka terbentuklah signal dari jaringan efek sinyal FSK ini terbentuklah seperti ini. Jika di sini saya menggunakan contohnya 50. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada perubahan yang dimana pada gelombang ini terlihat ada perubahan yang dimana itu gelombangnya sedikit tidak rapi dan tidak terbentuk seperti yang sebelumnya. Namun untuk antara jarang dan juga rapatnya itu tetap sama. Hanya saja perbedaan pada bagian gelombangnya ini, yaitu sedikit tidak merata. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari sinyal FSK dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.